Oke, shalom guys. Ketemu lagi dengan saya Pendeta Demar. Kita akan melanjutkan di bagian yang kedua tentang pencarian pasangan hidup yang kudus, atau bahasa buku ini The Secret Search dari karangan Gary Thomas. Nah, semalam ataupun video yang lalu itu saya cerita tentang bagaimana pertanyaannya bukan tentang siapa yang akan Anda nikahi, tapi mengapa Anda menikah. Itu kemarin clue-nya sebelum Anda masuk di bagian yang kedua. Yang di pertama, kita untuk menemukan orang yang tepat, Anda harus menjadi orang yang tepat. Jadi di awal saya sudah jelaskan untuk menemukan orang tepat, Anda dulu harus menjadi orang tepat. Nah, sekarang waktunya kita harus mencari pasangan yang tepat itu. Baik, kalau kita kembali ke buku ini, pertama dia membawa kita ke dalam kisah dua air mata, di mana dalam kisah dua air mata ini dia menjelaskan tentang pernikahan-pernikahan yang sudah terjadi selama ini dan akhirnya banyak terjadi kekacauan ya. Mungkin di sekitar Anda juga Anda lihat itu. Dulu wow, romantisnya luar biasa. Upload foto, upload video bersama-sama, romantis-romantis. Selama berpacaran seolah-olah dunia ini milik mereka berdua. Kita semuanya yang ada di dunia ini ngontrak semua gara-gara mereka gitu. Wow, gitu. Ya, setelah menikah mereka menemukan hambatan-hambatan yang baru. Kenapa? Karena memang di dalam berpacaran dia tidak menunjukkan siapa dirinya, dan memang tidak akan kelihatan gitu. Anda harus sadar bahwa orang yang akan Anda temui nantinya semuanya itu sudah terkondisikan. Dalam tanda kutip terkondisikan ini artinya, terkondisikan ini dia sudah di dalam dalam waktu yang ada di lingkungannya untuk berinteraksi dengan orang lain ya. Contoh seperti ini, dari kecil dia sudah diajari untuk, contoh ya, kalau laki-laki itu laki-laki jangan nangis, nggak boleh nangis itu, kalau udah gede nanti tuh malu, laki-laki terus jantan, harus kelihatan ya gitu. Ini adalah yang ribet juga. Kenapa? Karena setelah nanti laki-laki itu dewasa, dia tidak lagi nampak emosionalnya. Makanya ketika ada saudara atau keluarganya yang meninggal, laki-laki cenderung tidak punya perasaan, sedangkan perempuan itu wow, nangis betul gitu ya, terkondisikan ya. Jadi ketika nanti dia berjumpa dengan pasangannya, ada masalah, laki-laki itu tidak mau menunjukkan air matanya. Nah, ini yang terkondisikan seperti itu. Artinya sudah dari sononya ataupun sudah dari latar belakang yang berbeda, sehingga dia terkondisikan di dalam berpacaran. Ya, memang terkondisikan, tapi setelah nanti dia menikah ada banyak hal-hal yang tidak seperti yang Anda pikirkan dalam berpacaran, sehingga satu-satunya alasan untuk menyelesaikan masalah di dalam pernikahan adalah memberhentikan ataupun mengakhiri pernikahan itu dengan perceraian. Nah, saya rasa Anda saat ini yang mulai dari awal video sampai part 1 sampai part 2 ini, Anda tidak mau seperti itu. Saya rasa, kenapa? Karena Anda memang tutus hati, artinya Anda ingin orang yang nanti bersama Anda adalah orang yang betul-betul Tuhan inginkan dalam diri Anda. Nah, dalam persoalan ini, di buku ini, untuk mempertimbangkan secara serius ya, karena di buku ini berkata, hanya karena Anda jatuh cinta dengan seseorang bukan berarti Anda harus mempertimbangkan dengan serius untuk menikahi orang itu. Nah, ini bedanya ya. Di zaman sekarang ini, kebanyakan anak muda itu berpikir bahwa orang yang Anda jumpai ya, orang yang Anda kagumi itu sudah bisa menjadi calon pasangan Anda nanti di masa yang akan datang, atau Anda nikah dengan dia gitu. Sebenarnya jatuh cinta,
Sebenarnya jatuh cinta pun kadang orang belum ngerti jatuh cinta ini apa, ya. Tapi akan kita gali nanti dalam buku ini ya. Artinya hanya karena Anda jatuh cinta dengan seseorang bukan berarti Anda harus mempertimbangkan dengan serius untuk menikahi itu, untuk menikah dengan orang itu ya. Jadi pernikahan itu bukan hanya persoalan perasaan, dan jangan mau Anda mempertaruhkan hidup Anda di atas sebuah perasaan gitu. Karena perasaan yang begitu kuat itu, perasaan yang Anda bilang itu cinta, belum tentu itu nanti terus-menerus akan seperti itu di dalam pernikahan. Ya. Jadi apa kiatnya di awal di dalam buku ini dikatakan, dia menawarkan bahwa secara serius Anda harus lihat di dalam Matius 6 ayat 33, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, itu nanti lagi kita bahas, nanti ada waktunya juga. Di bab 2 di sini tentang rentan dan bodoh ya. Cara Allah menciptakan otak kita itu adalah sebuah hal yang luar biasa ya. Momen-momen Anda jatuh cinta itu nampaknya itu sangat-sangat luar biasa ya. Kalau Anda jatuh cinta itu pasti pihak-pihak yang baik itu pasti wah itu mantap kali. Tapi ada hal-hal yang buruknya itu nggak apa-apa, aku terima nanti gitu. Jadi ada kelebihan energi, hiperaktivitas, sulit tidur, impulsif, euforia, perubahan mood secara cepat. Salah satu atau kedua belah pihak mengembangkan perasaan mendalam untuk mendahulukan kepentingan dari pihak yang dicintai. Itu makanya nanti banyak ini cowok-cowok itu kadang-kadang ngasih bunga, ngasih boneka, ngasih mobil. Itu nggak dikasihnya orang tuanya sama perempuan itu ya, atau laki-laki itu. Gairah di dalam hubungan ditingkatkan ya. Semakin hubungan dikecam, semakin gairah itu tumbuh. Nah ini masalahnya kalau di zaman-zaman Anda yang masih muda saat ini, semakin dikecam hubungan itu semakin gairah Anda bertumbuh. Makanya banyak orang putus cinta itu bisa bunuh diri ya, karena memang secara otak Anda impulsif, secara psikologi dan kimiawi di otak Anda ada masalah di situ ketika Anda dalam jatuh cinta ya. Jadi di buku ini dia katakan inilah yang akan terjadi ketika Anda jatuh cinta. Cinta romantis bersifat tak sadar, sulit dikendalikan dan tidak tahan lama. Jadi kita perlu bersikap bijak mengenai kondisi manusiawi kita, tetapi menempatkan pengharapan pada penembusan rohani kita. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau Anda bertemu dengan orang yang ini dan orang yang itu, Anda harus pertimbangkan dengan matang-matang, jangan sampai kimiawi otak Anda yang dikatakan itu tergila-gila ataupun perasaan yang tergila-gila itu membuat Anda jatuh ke dalam penyesalan seumur hidup yang tidak dapat Anda perbaiki nanti di masa yang akan datang. Jadi diharapkanlah untuk Anda semuanya harus Anda sadari gitu ya, jatuh cinta ini. Dan itu biasanya untuk mengetahuinya itu ada pola yang bisa ditebak ya. Polanya pasti Anda secara tergila-gila dengan dia, apapun Anda lakukan demi dia. Lautan akan kuseberangi, gunung-gunung akan kudaki, ya kan. Gara-gara kamu utang pun nggak masalah gitu ya. Wah luar biasa. Ya saya juga pernah seperti itu, tapi logika saya mungkin bisa mengalahkan ya. Kenapa? Karena logisnya kita, kemanusiaan kita itu kan di taraf tertentu akan bosan gitu. Jadi akhirnya Anda sudah jatuh kepada kerapuhan. Nah,
Anda harus sadar ke sisi kemanusiaan Anda bahwa Anda itu rapuh dan bodoh di dalam jatuh cinta. Kalau Anda sadar ini, Anda akan lebih mudah untuk menentukan ke arah mana jalannya hubungan itu. Nah, pertanyaannya lagi, di dalam Anda di dalam Anda mabuk kepayang lah kita katakan yang seperti tadi. Mabuk kepayang itu, bisakah itu ke orang yang umpamanya tadi Anda jumpa kepada person yang A, si A, jatuh cintanya itu membara, tapi setelah sebulan ada lagi yang lebih baik, lebih cantik, lebih ganteng, lebih tampan, bisa pindah ke B gitu. Ya bisa membuka payangan seperti itu ke C, ke D, ke E, ke F. Karena memang Anda bukan dari dasar perasaan. Sekali lagi, menentukan sebuah hubungan itu bukan dasar atas dasar perasaan. Jadi eh, sedangkan di bab 4 Anda tidak benar-benar menginginkan apa yang Anda pikir Anda inginkan. Ini menarik karena di bab 4 ini ada kesalahan-kesalahan yang memikat ya. Karena kan banyak ini. Aku suka perempuan ya. Contoh laki-laki ya. Aku suka perempuan yang dia itu orangnya biasa aja gitu. Orangnya biasa aja. Baru setelah itu ada perempuan yang dari desa, dari daerah gitu, umpamanya dia nggak mau sama dia gitu. Rupanya yang dia tak bilang perempuan yang biasa aja itu maksudnya biasa naik mobil, biasa megang uang banyak, biasa punya harta melimpah, biasa punya segala-galanya dan biasa cantik, biasa wah luar biasa gitulah. Biasa di tempat yang luar biasa. Nah, jadi sampai kapanpun orang-orang yang jelek ini juga tidak akan bisa seperti kata-kata biasa dari seorang laki-laki itu. Aku suka dengan perempuan yang biasa aja gitu ya. Ada kesalahan-kesalahan. Jadi yang Anda inginkan sebenarnya tidak betul-betul Anda inginkan. Ya. Contoh, hal pertama untuk seorang laki-laki menemukan pasangan yang tepatnya adalah dari mata. Apapun ceritanya, kalau perempuan ini dia umpamanya dia baik, tapi kalau dia tidak kelihatan cantik lah ya, bikinlah kita bilang perempuan itu eh, dipenuhi dengan jerawat, pakai kacamata tebal, rambut nggak pernah disisir, berkutu, gitu, berkutu di rambutnya gitu. Wow, gitu. Nggak akan ada laki-laki yang mau karena memang ketertarikan fisik itu yang diutamakan oleh laki-laki. Sedangkan kalau perempuan ketertarikan secara emosional gitu. Makanya kebanyakan perempuan lebih suka cowok yang agak-agak nakal gitu ya. Karena memang yang nakal ini bagi perempuan itu sisi emosionalnya terpenuhi gitu. Sedangkan orang-orang yang kutu buku lah kita katakan tanda kutip untuk laki-laki itu tidak memenuhi sisi emosional perempuan ini. Nah, itu nanti dibahas ke dalam buku-buku lain yang berhubungan dengan bagaimana cara menggait pasangan Anda. Itu ada juga bukunya ya. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah yang betul-betul Anda inginkan itu, baik itu ketertarikan secara emosional atau ketertarikan secara fisik, itu tidak benar-benar Anda inginkan ketika nanti Anda sampai ke jenjang pernikahan. Logislah Anda ketika Anda pikir itu tidak akan bisa menjadi acuan nantinya untuk memenuhi segala keperluan Anda di dalam pernikahan. Apa tujuan Anda untuk menikah? Itulah yang paling penting. Oleh karena itu, dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, tujuan Anda di dalam pasangan Anda ini adalah bersama-sama. Makanya di dalam buku ini, di bab berikutnya, dia buat soulmate dan soulmate. Soulmate itu pakai kata soul ya. Sedangkan kalau usulan dari buku ini adalah soulmate. Soul itu alas sepatu ya. Artinya dia sama-sama untuk berjalan ya. Sama-sama untuk berjalan. Nah, bersama-sama berjalan. Carilah dahulu kerajaan Allah.
pasangan yang Anda lihat saat ini, kalau tujuannya tidak sama dengan Anda untuk mencari kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada Anda. Lebih baik saat ini Anda tinggalkan. Kenapa? Karena Anda punya tujuan berbeda. Sama seperti kalau Anda naik ke atas mobil, supir bilang belok kanan, sedangkan yang penumpang belok kiri. Mau kemana di bawah mobil ini? Akan terjadi kekacauan. Sama seperti juga bahtera dalam pernikahan Anda, nantinya kalau Anda ingin menikah, ketika Anda berada di atas kapal, kalau nahoda satu mengarahkan ke kiri dan ada lagi orang yang mengarahkan ke kanan, kapal itu akan karam. Dan saya tidak katakan bahwa semua orang-orang yang di awal itu sudah langsung semuanya berpikir untuk mencari kerajaan Allah dulu, tujuannya dulu gitu. Karena memang mungkin mereka tidak sampai ke dalam pemahaman untuk menemukan pasangan tepat sesuai dengan apa yang Allah katakan. Jadi pada saat ini Yesus yang dalam Matius 6 ayat 33 menjadi dasar dalam pencarian yang tepat Anda adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya bukan masalah ketertarikan fisik atau ketertarikan secara emosional, tapi apa tujuannya Anda untuk mengarungi bahtera rumah tangga ataupun pernikahan. Mengapa Anda menikah? Alasannya itu. Kalau alasannya karena ada orang kan menikah itu kan kadang kan lihat foto-foto prawedding di posisi saat ini kita yang belum menikah ini kan, keren ya gitu. Praweddingnya, keren ya ini waktu mereka sedang tunangan, keren ya waktu pernikahannya, di pemberkatannya di gereja, acara adat yang dilakukan, resepsi pernikahan, wow keren banget gitu. Akhirnya sudah ada iming-iming dalam diri kita, ya kita juga seperti itu gitu. Akhirnya sebelum orang menikah, mereka menjual segalanya untuk membuat resepsi sama seperti orang lain. Setelah menikah, karena dia sudah menjual semuanya, akhirnya dia ngontrak gitu. Hanya untuk prestise belaka, hanya untuk dilihat orang itu luar biasa, hanya untuk sekedar diposting di Instagram, sekedar diposting di Facebook, sekedar diperlihatkan kepada orang lain. Sedangkan nantinya ketika Anda menikah, jodoh Anda bersama dengan Anda itu di dalam sebuah rumah yang saling membakar satu dengan lainnya. Sama seperti pepatah yang pernah saya baca bukunya, dikatakan bahwa pernikahan itu seperti puri yang terbakar. Orang yang di dalam pengen keluar, orang yang di luar pengen ke dalam gitu. Jadi ada orang perang, puri itu terbakar, maksudnya tiang ataupun penutup dalam tempat itu yang terbakar di pagar dari sebuah tempat. Orang di dalam pengen keluar, orang luar itu pengen ke dalam gitu. Mau mencuri, mau apa, tapi orang di dalam itu pengen keluar karena kebakaran gitu. Orang yang sudah menikah ingin mengakhiri pernikahannya, sedangkan orang yang belum menikah ingin sekali menikah. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam Anda menemukan pasangan yang tepat, cari dahulu kerajaan Allah di dalam dirinya. Adakah kerajaan Allah di dalam dirinya yang sedang dia bangun? Adakah Allah sedang membangun dirinya untuk bersama dengan Anda? Adakah kerajaan Allah yang sama saat ini Anda bersama-sama satu tujuan untuk memuliakan Allah di dalam rumah tangga Anda, sehingga semuanya itu akan ditambahkan nanti ke dalam rumah tangga Anda gitu. Jangan ada alasan lain teman-teman. Kalau alasannya itu hanya untuk nanti kalau kita menikah itu kita punya anak, hanya untuk punya anak, nggak perlu Anda menikah gitu ya. Sudah ada bayi tabung, beli aja anaknya gitu, nggak perlu Anda menikah kan. Atau hanya untuk menikmati seksual umpamanya, ya Anda tinggal ke tempat-tempat prostitusi sudah bisa Anda nikmati gitu.
Kalau perempuan itu sama om-om sudah bisa gitu. Bukan itu tujuannya dalam pernikahan Anda. Atau sekedar umpamanya ada orang yang memasakkan nasi saya, ada orang yang memberi saya penghidupan, itu pembantu pun bisa gitu. Anda kan tidak mencari pembantu saat ini. Anda mencari orang yang betul-betul memahami Anda, orang yang betul-betul mengenal Anda, orang yang betul-betul mengasihi Anda seperti Allah mengasihi Anda. Bagaimana Anda menemukan orang yang mengasihi Anda seperti Allah yang mengasihi Anda kalau Anda sendiri pun punya tujuan yang berbeda dengan tujuan Allah dalam hidup Anda? Sekali lagi, tolong pikirkan dengan siapa Anda akan nanti menikah. Seperti judul buku ini, pencarian pasangan hidup yang kudus, bukan tentang siapa yang akan Anda nikahi, bukan, tapi mengapa Anda menikah. Intinya saat ini adalah temukan tujuan hidup Anda untuk membangun relasi dengan Allah, sehingga orang yang juga membangun relasi dengan Allah dipertemukan dengan Anda. Bukan dengan siapa ya. Bukan dengan siapa ini maksudnya bukan dengan harus orang ganteng, orang cantik, orang kaya, orang miskin, orang terkenal, orang yang tidak terkenal, orang yang bekerja keras atau orang yang malas. Bukan seperti itu. Kita tidak menciptakan karakter di situ karena memang karakter itu tidak ada yang sempurna. Oh, saya menikah dengan dia karena dia baik. Teman yang dikasihi Tuhan. Begitu banyak sudah saya konseling dengan orang-orang yang sudah menikah. Awalnya, di dalam sebelum mereka menikah, mereka selalu berkata dia itu orang baik. Tapi setelah menikah, kenapa dia berubah? Lihat, perubahan itu terjadi karena Anda tidak punya tujuan dalam pernikahan Anda. Sekali lagi, keretakan dalam rumah tangga itu didasarkan karena Anda tidak punya tujuan dalam rumah tangga Anda. Bayangkan Anda ingin bertamasya dan Anda tidak punya tujuan kemana-mana. Sudah ada di atas mobil, perlengkapan bekal sudah tersedia, tinggal berangkat. Tapi setelah mobil itu keluar dari pagar, kita mau kemana? Tidak tahu semuanya. Kemana bahtera rumah tangga Anda akan Anda bawa? Kekayaan itu akan Tuhan berikan kepada Anda. Jabatan yang baik, pekerjaan yang baik itu Tuhan berikan kepada Anda. Kesehatan yang baik, keluarga yang baik, cinta yang luar biasa akan Tuhan berikan kepada Anda kalau Anda mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi tahap awal dari Anda untuk menemukan pasangan yang tepat saat ini, lihat apa tujuan Anda sedang mencari pasangan. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ya dari podcast yang kedua ini, sebelum nanti juga akan kita masukkan dalam podcast yang ketiga juga, saya mau bilang sama Anda, pacaran bukanlah solusi yang cepat, yang jitu untuk menemukan pasangan tepat, bukan itu solusinya. Jangan pernah bermain-main dengan hati atau perasaan orang. Kalau Anda ingin bermain-main, kalau Anda itu ingin bersenang-senang, ya silahkan jalan-jalan, silahkan Anda menikmati hidup Anda. Jangan pernah rusak hati orang. Jangan pernah bersenang-senang dengan hati orang lain. Jangan pernah bersenang-senang untuk menjadikan orang lain objek dari nafsu yang tidak bisa Anda kontrol sama sekali. Tapi yang saya mau katakan, kalau Anda ingin membangun sebuah kehidupan yang baik, mungkin saat ini Anda di posisi jomblo, ya yang jomblo, tolong Anda lihat pasangan Anda ataupun gebetan Anda saat ini yang sedang Anda kejar-kejar, lihat dia pelan-pelan apakah tujuan hidupnya. Apakah tujuan hidupnya itu kerajaan Allah, memuliakan Allah dalam dirinya? Apakah dia itu rajin di dalam, karena memang orang yang rajin dalam pelayanan juga bisa juga bukan kerajaan Allah yang dia inginkan ya gitu. Tapi memang betul-betul dia mengimani Kristus sebagai juru selamatnya. Kristus telah mengubah hidupnya dari yang lama menjadi yang baru. Dan
hidupnya itu memang betul-betul diberikannya kepada Allah, walaupun dia bekerja saat ini ataupun sedang sekolah dan lain sebagainya. Lebih baik Anda membangun hubungan dari sekarang bersama dengan orang yang kurang sempurna. Perlahan-lahan Anda bangun karena Anda ingin bersama-sama dengan untuk menuju kerajaan Allah itu, daripada nanti Anda membangun sebuah hubungan yang Anda akhirnya nanti tinggal seperti memilih tebu ya gitu. Cari-cari tebu yang mana yang paling manis. Mungkin lebih dalam lebih manis, mungkin lebih dalam lebih manis gitu. Akhirnya terakhir tebu yang Anda dapatkan itu yang bisa Anda peroleh dan Anda bawa pulang, dan itu ternyata pahit gitu. Bagus Anda membangun daripada Anda menemukan orang yang tepat. Bagus Anda menjadi orang yang tepat sehingga Tuhan mempertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat, daripada menunggu gitu. Walaupun Anda menunggu, Anda yang jomblo saat ini, tolong ubah hidup Anda sebagaimana yang Tuhan inginkan. Walaupun Anda pelayanan pada saat ini, saya katakan itu semua pelayanan Anda omong kosong kalau hanya Anda ingin dipuji, ingin dilihat orang rajin, ingin dilihat orang melayani, sedangkan di rumah Anda tidak membantu orang tua Anda, hubungan relasi Anda rusak bersama dengan keluarga Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa melayani Tuhan kalau Anda, relasi Anda dengan orang tua Anda pun itu tidak bagus gitu. Bersama saudara Anda, kakak Anda, adik Anda, abang Anda juga tidak bagus hubungannya gitu. Jadi saya rasa memang ada yang salah dengan diri Anda ketika Anda melayani Tuhan. Jadi maksud saya tolonglah jadilah orang yang betul-betul mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, yang terus-menerus diperbaharui Tuhan hari demi hari. Bukan hanya sekedar omongan, tapi perlahan-lahan tapi pasti Anda diubahkan Tuhan dalam hidup Anda untuk menjadi orang tepat. Nah, walaupun Anda saat ini juga ya yang sedang berpacaran, tolong lihat pasangan Anda, apakah dia punya tujuan yang sama dengan Anda untuk memuliakan Tuhan. Kalau memang tujuannya itu untuk uang, saya rasa tinggalkan saja gitu. Karena memang dia tidak akan pernah puas dengan uang, dan dia tidak akan pernah puas dengan ambisinya. Sedangkan Anda akan dibuang nantinya. Anda tidak akan pernah dikasihi sebagaimana dia mengasihi uang itu. Ya. Kalau Anda pernah tonton film Three Idiot, bagaimana pemeran utamanya di situ memperlihatkan tentang kebobrokan dari seorang laki-laki yang ingin dijodohkan kepada seorang perempuan yang sedang mencari-cari, akhirnya dia ketahuan bahwa memang lebih sayanglah dia dengan uang daripada dengan Anda. Ataupun itu jabatan atau posisi, ya. Lebih bagus Anda meninggalkan orang-orang yang seperti itu, menemukan orang yang tepat yang sama-sama Anda bangun untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kelanjutan lagi di video ini teman-teman masih ada. Berikutnya nanti akan saya teruskan. Berikutnya nanti mungkin kita perlu apa itu yang Tuhan inginkan di dalam diri Anda. Di part 3 nanti, seandainya Anda menikah saat ini, bagaimanakah yang Anda inginkan 10 tahun ke depan pernikahan Anda, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Manajemen seperti apa yang perlu kita butuhkan, dan apa cara-caranya untuk memutuskan bahwa dialah yang tepat ya. Karena memang masih tanggung dalam video-video yang berdurasi 30 menit. Semoga ini bisa membantu Anda untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya Pendeta Demar tetap mendoakan Anda semuanya yang mendengarkan podcast ini, video ini, mudah-mudahan Tuhan tetap mengerjakan yang terbaik dalam hidup Anda. Dan saya mohon undur diri. Sampai jumpa di part 3. Semoga di part berikutnya nanti ada orang yang bisa mengkomen ataupun
memberi tanggapan atau masukan. Kalau Anda susah di dalam mengembalikan video ini, silahkan download saja. Melalui YouTube kan sudah bisa, dan di waktu-waktu senggang Anda bisa dengarkan podcast ini. Oke, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati Anda di dalam menemukan pasangan yang tepat. Sampai jumpa di part 3 di dalam buku The Sacred Search karangan Gary Thomas ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.